Saat ini saya sedang berada di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat, yang ternyata ada satu lokasi yang menyimpan sejarah terpendam. Yang jika diulik ternyata banyak inspirasi dan kisah-kisah sejarah yang selama ini tidak kita ketahui. Tepatnya di mana kira-kira? Nah, tada! Museum Taman Prasasti. Yuk kita lihat seperti apa di dalamnya. Selamat datang di Museum Prasasti. Ya, terima kasih banyak. Nama saya Eko Wahyudi. Ya, saya bisa dipanggil Mas Yudi. Mas Yudi. Saya adalah salah satu pemandu di museum ini. Ya. Nah, biasanya sebelum kita keliling-keliling melihat-lihat apa aja sih koleksi Museum Prasasti ini, saya akan menjelaskan sejarah singkatnya terlebih dahulu. Ya. Jadi Museum Prasasti ini adalah salah satu museum milik Pemprov DKI. Kita di bawah UP Museum Kesejarahan Jakarta. Ya, jadi kenapa namanya Museum Kesejarahan? Mungkin banyak juga baru dengar. Jadi Museum Kesejarahan itu ada 4 museum, Mbak. Ya, Sejarah Jakarta, Museum Prasasti, Museum Juang 45, dan Museum MH Tamrin. Karena semuanya berhubungan dengan sejarah, maka disebutnya Museum Kesejarahan. Nah, dan Museum Prasasti ini menjadi salah satu museum yang berjenis outdoor. Mungkin satu-satunya museum open air yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemakaman museum ini dulunya adalah pemakaman umum khusus untuk orang-orang asing yang tinggal di kota Batavia. Dulu namanya Kebon Jahe Kober. Ya, Kober. Dan orang Belanda nyebutnya Kerkopland. Ya. Nah, dibangun pada tanggal 28 September tahun 1795. Wih, abad ke-17 berarti ya? Ya, kurang lebih. Nah, karena dibangun di tahun itu, maka tempat ini diklaim sebagai TPU modern pertama di dunia. Di dunia malah? Di dunia. Modern artinya pemerintah sudah mengeluarkan aturan tidak boleh lagi ada pemakaman di tanah pribadi dan di bawah gereja. Jadi harus satu tempat di sini. Nah, luasnya cukup mencapai 5,5 hektar. Pada saat itu menjadi pemakaman yang cukup prestisius karena banyak pejabat tinggi, pelaku sejarah, dan selebritas di masanya. Nah, pemakaman ini bertahan sampai tahun 1975, ditutup oleh Pemprov DKI dan kemudian dijadikan museum tahun 1977, tepatnya pada tanggal 9 Juli. Ya. Nah, luasnya hanya 1,3 hektar pada saat itu. Nah, jadi ketika proses dari pemakaman ke museum diangkat semua jenazahnya. Itu ada dipindahkan ke Benteng Pulo dan Tanah Kusir. Dan ada juga sebagian dibawa keluarganya ke Belanda. Saat itu. Makanya sekarang dinamakan Museum Prasasti atau Museum Taman Prasasti. Banyak buah, taman buah. Banyak bunga, taman bunga. Banyak prasasti jadi Taman Prasasti. Nah, itu sejarah singkat ya. Lebih dahulu. Nah, nanti baru Mbak, sebelum kita ke belakang boleh ditanyakan apa yang ingin dilihat di sini, Mbak? Ini Mas, ini artinya apa nih? Monumen Ya, Batavia apa ya? jadi itu adalah monumen atau tulisan yang dibuat untuk menandai pembangunan gedung ini. Jadi ini gedung bangunan cagar budaya tipe A, asli dari awal sampai akhir. Tidak mengalami perubahan, ya mungkin ada pengecatan sedikit lah ya. Itu angka Romawi di bawah itu menunjukkan bahwa gedung ini dibangun tahun 1844. Betul. Terus artinya apa nih Mas, Batavia dalam apa ini ya? Ya, itu kan bahasa Latin ya. Bahasa artinya Latin. Monumen ini dibuat atas kerusakan kota Batavia. Yang mana pada saat itu kerusakan dalam arti banyak penyakit, tidak sehat gitu, seperti itu, dan akhirnya membuat banyak orang Belanda meninggal. Dengan mendadak akhirnya dibutuhkanlah tempat ini untuk memakamkan orang-orang itu. Karena pemakaman sebelumnya mulai tidak mampu menampung banyaknya jenazah. Yang tadinya di bawah-bawah gereja. Ya, yang paling besar itu namanya Gereja Hollandskerk atau yang sekarang jadi Museum Wayang. Mungkin nanti perlu ke Museum Wayang karena itu adalah pemakaman pertama sebelum tempat ini dibuka.
Paham sekarang. Ya, kita Yuk, ke dalam. kita ke dalam, Boleh Mas. ya. Nah, sebelah kanan ada ruangan keamanan. Ya, Dan sebelah kiri adalah ruangan pemandu. ini berarti sudah dari tahun abad 17 sudah betul seperti sekali. ini ya. Nah, ruangan inilah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan jenazah sebelum Dulunya. dibawa ke liang lahat. Kecil segini? Ya. Oke. Mungkin kalau sekarang kecil ya, tapi kalau zaman dulu ini termasuk bangunan cukup megah ya. Oh, enggak, ini pada saat maksudnya itu. ruangannya Iya. segini kan? Iya, untuk cukup sih. menyemayamkan dulu ya? Betul. Oke. Tapi jadi yang laki-laki itu di sebelah kiri, yang perempuan di sebelah Sebelah kanan. kanan. Sebelah ini kan perempuan, ini Iya, laki-laki. betul. Oke. Ini yang betul. Jadi ketika jenazah, kenapa mereka butuh tempat persemayaman jenazah? Karena upacara pemakaman mereka itu membutuhkan persiapan yang cukup banyak ya, karena memang digunakan oleh pihak keluarga untuk menunjukkan strata sosial kekayaan mereka. Jadi semakin megah maka keluarga Semakin itu lama. akan menganggap semakin kaya gitu, seperti itu. Iya. Bahkan ada beberapa keluarga yang akhirnya sampai hutang sana sini untuk menutupi biaya upacara pemakaman. Wah. Biar teko rasa kesohor. Kira-kira seperti itu. Nah, baru nanti kalau sudah persiapan sudah selesai akan diupacarakan tadi di depan, baru nanti dibawa ke liang lahat. Nah, sambil dibawa atau ketika ditandai, kalau ada orang meninggal di sini, ditandai dengan dibunyikannya lonceng kematian ini. Ya, ini ya Mas. Betul. Ini dibunyikan sebanyak 3 kali ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini contoh nih. Betul. Ya, contoh kan gak ada orang meninggal, Pak. Ya kan? Jadi dibunyikan sebanyak 3 kali. Oke. Ada jedanya gitu ya berarti ya? Ya, kita bunyiin 2 kali aja. Oke, kalau 3 nanti orang-orang bingung. Nanti orang pada datang ya. Karena Oke. ketika mereka menghadiri upacara pemakaman biasanya akan dibagikan berbagai macam souvenir tergantung kekayaan si keluarga yang meninggal. Makanya kemungkinan ya orang Betawi dan sekitarnya, Jakarta sekitarnya kalau menikah dibagikan souvenir. Nah itu juga merupakan salah satu tradisi dari orang Belanda. Souvenirnya apa biasanya kayak gitu? Ada penang emas, ada piring dengan cap lambang keluarga, Wah, piring-piring Cina kan maksudnya cukup mahal-mahal ya tergantung kekayaan gitu. Kalau mereka mewah ya bisa penang-penang emas dibagikan, tembaga dan lain sebagainya. Ini cuman penasaran nih. Ini tulisannya namanya nama Belanda, tapi ada Chinese Guardian Lion di sini. Ya, seperti saya bilang, jadi dari proses dari awal pemakaman ke berubah metamorfosis dari museum itu terjadi kurang lebih 2 tahun. Oke, pindah-pindahin itu tadi betul. ya. Dari lahan seluas 5,5 hektar dikecilin tinggal 1,3 hektar. Nah, jadi sisanya dibangun Wali Kota Jakarta Pusat dan beberapa kantor pemerintahan. Nah, konsepnya pemakaman ini kan pemakaman khusus untuk warga-warga asing yang tinggal di Kota Batavia. Untuk konsepnya, jadi mungkin ada beberapa orang-orang Cina yang dianggap setara dengan Belanda bisa ikut dimakamkan di sini, karena kan sudah tidak boleh lagi ada pemakaman pribadi kan pada saat itu. Nah, orang Cina mungkin ya dengan budaya mereka punya simbol-simbol seperti ini, seperti mungkin mbaknya lebih tahu tentang simbol-simbol patung ini. Penjaganya. Nah, karena kita penataan, jadi kita taruh sepantasnya lah seperti apa dan akhirnya kita taruh di sini. Jadi bukan kombinasi antara apa gitu bukan ya? Oke, yang akan saya tunjukkan mungkin berikutnya di sini ada patung menangis ya, Mbak. Iya. Ya, atau crying lady. Weeping lady atau crying lady? Crying lady. Karena dia kita sebutnya patung menangis. Dari apa ini, Mas? Boleh dipegang? Boleh. Iya. Dari apa dia? Jadi ini terbuat dari batu marmer Carrara. Wah. Ya, marmer Carrara itu salah satu batu marmer yang sangat mewah ya. Dia mempunyai pori-pori yang sangat halus sehingga dia kuat terhadap cuaca. Dan ini dibuat langsung di Italia, ini pemahatnya. Dipahat di Milan, Italia. Ya, pada saat itu beliau mendapatkan pesanan ada seorang istri di legendanya ya. Ada seorang istri di Batavia yang sangat sedih ketika tiba-tiba ditinggal meninggal suaminya. Nah, karena nggak kuat menahan kesedihan, akhirnya si istri ini melakukan bunuh diri. Ya, mungkin ketika dia sedih temennya nggak dibilang move on. Ya, akhirnya dia melakukan bunuh diri dan keluarganya sengaja memesan batunya seperti ini agar setiap orang yang datang ke sini itu bisa merasakan kesedihannya yang dialami. Ini ada 2, satu di belakang. Cuman karena kita penataan jadi kita pisah. Ini
apa namanya kisah cinta zaman Ya, abad simbol, keberapa berarti simbol kesetiaan. iya, kesetiaan gitu ya. Ya, berikutnya Iya. kita menuju ke salah satu tokoh Belanda yang bernama Dr. H.F. Roll. Ya, ini nisannya cukup besar ya, karena memang orang Belanda itu satu pemakaman satu keluarga biasanya. Ya, oh segini ini satu Iya. keluarga. Nggak cukup segini, tapi kecil juga biasanya satu keluarga karena mereka menganut pemakaman family. Jadi satu tempat itu cukup berapa, Mas? Ya, Berapa orang? rata-rata ya satu family bisa 5, 6 orang, 7 orang bisa. Bahkan ada beberapa batu nisan yang tulisannya cukup banyak ya, gitu. Tapi kalau ini kebetulan hanya 2 orang aja yang dimakamkan di satu liang. Dia loh, mahasiswa, ada yang mahasiswa kedokteran Betul. juga ya. Kalau dilihat berarti ini ayahnya, ini anaknya. Anaknya. Karena Dr. H.F. Roll itu nama panjangnya Hermanus Frederick Roll. Ya, dia salah satu dokter Eropa yang ditugaskan untuk mendidik di sebuah sekolah namanya Sekolah Stovia, Dokter Jawa. Oh, ini bukan Stovia? Belum Stovia. Oh, belum Stovia namanya. waktu Karena itu. dokter Jawa dibuat oleh pemerintah Belanda tahun 1851. Nah, dibuat kenapa namanya dokter Jawa? Karena itu beda sama dokter Eropa. Satu tingkat lah di bawah dokter Eropa. Jadi kalau sekarang mungkin mantri ya, mantri seperti Mantri itu. ya. Nah, ketika H.F. Roll diangkat menjadi kepala sekolah atau pemimpin di sana, dia yang berusaha menaikkan strata sekolah itu biar sama seperti di Eropa. Atau standarnya sama lah dengan dokter Eropa. Makanya namanya diganti menjadi Stovia. Stovia itu. Tahun 1902. Ya. Jadi yang pertama sekolah di situ adalah Dr. Supomo ya. Ya, dia di usia 15 tahun sudah bisa masuk di sekolah kedokteran. Betul, kedokteran. Dan karena dia senior, makanya pada 1908 dialah yang memprakarsai membuat organisasi pertama, yaitu Budi Utomo. Nah, jadi dia melihat teman-temannya ada yang kurang mampu atau kesenjangan sosial, jadi mereka membuat wadah biar bisa membantu yang lain, maka namanya Budi Utomo, Budi yang diutamakan. Dan akhirnya menjadi hari lahirnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, untuk sekolahnya sendiri sekarang sudah pindah ke Salemba ya, dan namanya sudah diganti menjadi Universitas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, ternyata sejarahnya dari sini. Iya, dan gedungnya tidak terbengkalai begitu saja, sekarang sudah jadi museum juga. Namanya Museum Kebangkitan Nasional. Oh, itu. Banyak sudah pernah ke sana? Belum, nanti akan ke sana. Akan saya kasih tahu saking cintanya mungkinnya dengan tanah air. Indonesia. Di sini ada nisan yang cukup besar milik family A.J. van Delden. Ya, jabatannya kalau sekarang itu setara dengan Menteri Perdagangan. Dia pernah membuka jalur perdagangan dari Batavia ke Australia dan sampai dibuat buku judulnya A Voyage to Australia. Dan bukunya itu masih bisa dipesan di situs Amazon.com sampai sekarang. Dan Amblius ini ternyata sering bepergian ke luar negeri dan dia meninggal di Kobe, Jepang. Malah meninggalnya di situ ya? Ya. Kenapa, Mas? Ya, mungkin karena perjalanan sakit kan ya, dalam perjalanan, tapi jasadnya dibawa sini. Ya, jadi meninggal di 8 September di Kobe, Jepang, jasadnya ke bawah sini. Nah, istrinya lahir di Bogor. Mungkin dalam perjalanan ke Belanda dia sakit meninggal, jasadnya bawa sini. Bawa sini juga, iya. Kan luar biasa kan, dia sudah di Belanda, udah tapi di Belanda. dia dimakamkan di sini juga. Berarti karena ya suaminya di sini juga. Betul. Tapi kalau dilihat di sini dia meninggal duluan. Iya, 1876 makanya itu. Iya, artinya. Jadi dia dibangun duluan buat istrinya. Betul. Nah, kenapa bentuknya seperti di belakang ini? Karena ada beberapa orang Belanda yang tidak ingin jasadnya dimasukkan ke dalam tanah. Jadi mereka membuat bangunan seperti ini untuk menyimpan jenazah-jenazah keluarganya. Kayak di film-film itu, jadi peti-petinya di atas. Di atas. Rata-rata sih menengah ke atas lah ya. Ya. Karena prosesnya cukup rumit. Pertama jenazahnya harus dibasem. Iya itu. Terus dimasukkan peti kedap udara dan baru disimpan di sini. Nah, petinya itu nggak peti sembarangan, dan kalau di zaman itu mereka mau menggunakan peti jenazah dari plat, itu mereka harus impor dari Amerika Serikat. Nama perusahaannya adalah Bedville Casket Company. Nanti ada contohnya petinya di sana. Jadi waktu kemarin 1, 2, 3, 4. Jadi letaknya di mana? Di kiri kanan, kayak di Kiri rak-rak kanan, aja. kayak di rak-rak gitu. Betul. Kalau mau lihat yang asli ada di Bogor, pemakaman keluarga Van Motma. Itu tuan tanah di Bogor, di daerah Lewisading, Liwiliang Bogor. Jadi mereka juga buat mausoleum lebih besar dan bekas-bekasnya itu masih ada.
Ini asli semua ya? Iya, tapi ini pintu sih enggak. Pintunya Hanya ini dinding, makanya dindingnya pintunya aja. kok kayaknya udah modern. Tinggal kita nggak pakai remote aja ya. Tapi sih untuk bangunan kiri kanannya sampai Besinya depan masih ini asli ya? masih asli. Dan ini salah satu spot untuk kegiatan fotografi juga, Mbak. Gitu, Ini bagi aduh, penyuka. favorit berarti Betul, ya. bagi penyuka fotografi mereka biasanya ngambil spot di sini. Jadi cuman penasaran aja, ada yang keluarga tidak suka kena tanah, ada yang maksudnya kan memang tidak kena tanah ya. Ya, Kenapa ada yang bikin museum kayak gini, ada yang di tanah itu ya. gimana itu? Pemilihannya atau apa pertimbangan mereka untuk memilih seperti itu? Kalau ini kan pemakaman Katolik. Ya, kalau Katolik kan semakin mewah bentuknya, semakin kaya dia. Gitu. Beda sama pemakaman Protestan. Kalau pemakaman Protestan itu biasanya rata-rata mereka kuburannya di bawah gereja. Ya. Mereka hidupnya 1600 sampai 1700 atau orang-orang VOC. Kuburannya di bawah gereja. Batunya pun beda. Dia batunya dari andesit. Andesit. Impor dari India. Yang hitam-hitam tadi, yang di depan. Nah, okay. mereka menunjukkan strata sosial kekayaan lewat lambang heraldik. Oh iya. Nah, beda lambang, beda itu. Status sosial. Wah, nanti harus lihat nih. Betul. Nah, lambangnya kan beda-beda nanti. Iya. Kalau ini, kalau yang dikubur di sini semakin besar, semakin mewah, maka dia semakin kaya. Oke. Tadi saya tuh mikirnya gini, Mas. Mas Yudi tadi kan cerita kalau disemayamkan, terus semakin stratanya semakin tinggi, makamannya semakin mewah dan sebagainya. Itu apakah karena memang ya kalau di tradisi yang lain cari hari kayak gitu-gitu enggak? Ya kalau di sini enggak sih, cuman semakin, kan ada yo-yo khusus yang mengurusi upacara pemakaman. Oh itu aja. Mungkin semakin mewah persiapannya agak panjang gitu. Karena mereka kan butuh siapa yang harus jadi pendoa, siapa yang harus tim penangis segala macam kan mereka kumpulkan. Mirip ya, ada tim penangis juga ya. Ya. Malah kalau nangis semakin kencang nangisnya makin banyak bayarannya. Berarti kalau bisa dikatakan berarti keluarga saya wow. Karena nenek saya meninggal 2 minggu Mas disemayamkan. Pakai ada tim penangis juga. Betul, karena pada saat itu memang mereka kalau nikah kan biasa ya seperti kayak di gereja. Oke. Yang ini kita punya 3 kereta ya. Jadi kiri dan kanan ini kereta baru ya, dibuat tahun 2012. Yang ini baru. Ya, kita namakan kereta kencana. Artinya kereta kencana ini biasa digunakan oleh pejabat atau para bangsawan Belanda lah pada saat itu, atau orang kita juga bisa pakai ya. Mungkin kalau sekarang jenisnya Alphard lah ya kalau ya hanya orang-orang menengah ke atas aja yang bisa pakai kiri kanan ini ya. Yang kiri kanan hanya orang-orang apa tadi ya menengah ke atas lah ya kereta kencana lah ya. Kalau kita kan biasanya kalau menengah ke bawah itu delman gitu-gitu ya, yang dari gang-gang. Nah kalau yang tengah ini untuk yang meninggal, namanya kereta jenazah. Nah ini asli buatan abad ke-19 lah kurang lebih. Ya, itu ada petinya juga di bisa dalam kita lihat apa namanya tempat duduknya ya duduk, itu ya. Size-nya itu ya. Kalau sering dipakai jadi agak turun busahnya. Ya. Tapi kalau yang kiri kanan kereta baru hanya sesekali dipakai jadi masih bagus ya. Nah, kuda si penarik kereta jenazah ini jumlahnya biasanya berdasarkan tingkatan sosial. Ya, semakin tinggi jabatannya kudanya akan semakin banyak. Oke, paling minimal berapa kuda? 1 pasang sampai 4 pasang. 4 pasang itu berarti sudah stratanya tinggi. Bahkan Gubernur Jenderal Willem Oudt van Hoorn pada saat itu sampai Willem Oudt Hoorn menulis sendiri keinginan ketika upacara kematian yang buat dia. Gitu. Dia pengennya apa? Ya, ditarik berapa kuda? Pada saat itu dia yang memprakarsai pertama kali menggunakan kereta jenazah. Gitu. Tadinya kan hanya di Kota Tua kan, Batavia itu cuma sedikit. Nah, jadi dia sudah nulis, saya pengen begini. Jadi dia sudah membayangkan kemegahan ketika dia meninggal. Ya seperti itu. Nah, terus, ini kudanya harus tertentu warnanya enggak sih, cuman jumlah aja. Itu hanya jumlahnya aja. Jumlah aja. Nah, ini peti jenazahnya. Ini buatan perusahaan Bedville Casket Company. Ini masih asli ya. Ini ke originalnya tertulis di sini.
Ya, Ya. dari steel ya, dari apa namanya itu? 18 gauge steel. Ya, gauge steel itu 18 gauge steel itu kayak ketebalan sih. Oh, kata bata, Iya. ketebalannya. Ada 18, 20, nah, 22 seperti itu. Nah, kalau kita search di Google, perusahaan ini adanya di Amerika Serikat. Sampai sekarang masih Sampai ada. sekarang masih ada. Bahkan mungkin sekarang sudah merambah ke Meksiko. Jadi batu nisannya dari Italia, petiknya dari Amerika. Kapan terakhir kali ini apa namanya? Ini apa namanya ini ya? Kereta jenazah ini digunakan. Kita sih belum nggak ada keterangan kapan terakhir dipakai, Ah, tapi kereta jenazah ini dihibahkan oleh Yayasan Palang Hitam. Jadi Yayasan Palang Hitam itu dulu yang mengelola tempat ini sebelum diserahkan ke Pemprov DKI. Oke. Gitu. Berserta nanti ada beberapa peti jenazah lainnya. Namanya kok palang hitam ya, Mas? Artinya Ya, apa itu? Palang hitam untuk kematian, Oh. palang merah untuk kehidupan. Oh, yang gini nih. Iya. Oke. Yang PMI juga itu ya, kan Iya, merah kan? buat kehidupan. Kehidupan. Palang hitam buat kematian. Oh, keren juga itu simbolnya. Itu milik keluarga Pangabean, Marin Pangabean, ya dulu yang ngelola. Nah, ini karena kereta baru, jadi kalau mbaknya mau pesen, boleh ya? Boleh di ada sini nomor- ya, buat nanti saya apa gitu ya. Itu ada buatannya Pak Aji. Anwar Muhtar. Loh, dari Solo. Iya. Oh, Ya, makanya Iya, kalau iya. mau pesan silahkan nomor teleponnya disimpan. nanti tak mau tuh ini. Masih ada tuh Pak Anwarnya. Belum tahu masalah masih ada atau enggaknya ya. Tapi sudah ada apa namanya ponsel, nomor ponsel berarti Ya, udah modern nih. ya, cuman belum pernah saya klik sih. Oke. Ya, makanya kalau pengunjung pengen pesan ya silahkan kalau tertarik. Oke. Seru juga bikin kereta kencana. Ya, kereta kencana ini bisa dipanggil, Pak. Hah? Bisa Maksudnya? dipanggil. Ya, kalau kita mau panggil tinggal bilang kencini, kencini. Oh gitu. Kencana kencini gitu. Iya. Dari sini kemana lagi nih yang keren-keren gitu Mas? Saya akan tunjukkan Mm-mm. salah satu bentuk pemahaman yang masih asli dari zaman Belanda sampai sekarang yang nggak berubah-berubah. Oh, Kita jadi nyebutnya nisan in situ. template-nya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk pemakaman Ha-ha. yang masih kita pertahankan bentuk keoriginalannya. Ya. Mm-mm. Jadi ini bentuk paling sederhana milik orang rata-rata bentuk yang paling umum lah. Ya. Nah, di sini tertulis Afdeling. Ya, di sini ada nama Afdeling ini blok. Oh ya. Ya, jadi kalau ada keluarga datang Heeh. mencari nama keluarganya, Lihat saya di di sini. blok berapa? Oh. Blok Afdeling 4, blok C. C. Nah, tinggal datang ke sini kan dulu 5,5 hektar, jadi Mm-mm. cukup luas ya pada saat itu. Mm-mm. Nah, Afdeling ini masih dipakai di beberapa tempat perkebunan di Indonesia, terutama yang pernah dikuasai Belanda. Oke. Gitu. Nah, tadi Mas bilang ini untuk cari tempat. Berarti sampai sekarang masih ada cucunya, cicitnya yang masih kesini masih. untuk. Tapi mereka sudah nggak berpatokan sama ini. Ah. Kita sudah punya buku administrasi buat- sendiri. Oke. Gitu. Untuk Nah, berziarah gitu iya. ya ceritanya. Kalau ya. yang sebelah sini, Heeh. ini ada namanya Orsini. Orsini Batavia. Mm-mm. Nah, ini adalah merek si pembuat pemakaman. Perusahaan. Oh. Jadi kalau misal keluarga mbaknya meninggal, pesan bentuk batu nisan yang mengerjakan adalah keluarga Orsini. Sini nih. Ya, Berapa Jadi, lama ini bikin gini ya? ya itu tergantung dari bahannya sebenarnya. Karena ini kan ini marmer Carrara semua. Ya, jadi mereka sudah punya bahannya, mereka yang mengimpor bahannya, dan keluarga Orsini ini asli orang Italia yang tinggal di Batavia. Nah, yang bisnisnya adalah jual beli batu nisan pada saat itu. Marmer semua dari Carrara. Betul. Nah, berikutnya kita akan ke sini. Nah, ini adalah bentuk dari pemakaman tadi. Ya, kita ambil batu nisannya saja kita tempel. Ini kita sebutnya pilar. Ya, jadi pilar ini biar tempat ini nggak terlalu kuburan banget lah. Iya. Ya, jadi kita sebagian kita bikin kayak monumen gitu. benar seperti ini. Jadi kita tempel sekaligus juga karena seperti ini kan kondisi kebersihan dari si batu nisan ini Iya. terawat ya. Ini dari Carrara juga ya? Carrara juga. Ada marmer abu dan putih. Bedanya? Ada dua jenis. Ya, tapi katanya sih kalau yang putih itu lebih mahal. Oh. Karena selain untuk membuat batu nisan, juga membuat angel-angel
untuk sebagai Malaikat-malaikat ya itu ya. pemanis sih pemahaman. Berarti yang putih kayak gitu, yang ini yang hitam berarti. Ini ya? masih abu. Oh, ini masih abu-abu Iya. ini malah. Kalau yang putih itu benar putih, benar-benar Bener putih. putih. Oh, Iya. kayak yang tadi Weeping Lady itu, Crying Crying Lady. Lady, terus HF Oh. Roll itu kan putih. Putih itu. Ya, Oke. Rata-rata yang putih itu lebih kuat, makanya bisa dibuat patung. Gitu. Hmm. Jadi kalau abu hanya batu nisan aja sebenarnya. Iya. Ini hanya monumen, nggak Hanya ada monumen. jenazahnya ya. Ya, kalau yang seperti itu kita ambil dari samping, Oh. kita ambil karena kita menginginkan bentuknya masih asli. Oh iya Mas, Iya, siap. saya tuh pernah baca nih. Heeh. Katanya ada satu lokasi di sini pemakaman yang bisa mengabulkan mengabulkan permintaan kita kalau Betul. kita percaya Kapten Jas atau siapa gitu Mas. Iya. keren, itu Mbak ada mau ke memang? tempatnya? Boleh boleh. Iya, mari. Nah, Oh, ini Mbak Kapten lokasinya. Jas. Jadi ini ada altarnya memang untuk berdoa sebenarnya sih. Untuk berdoa. Ya, Ya, tapi kalau bagi yang percaya sih tidak kemungkinan menutup apa yang Mbak bicarakan tadi. Tapi yang jelas ini memang menjadi satu-satunya pemakaman di sini yang masih ada jenazahnya. Itu karena ketika pengangkatan tahun 1975 ternyata di atasnya ada pohon beringin yang sangat besar sekali. Bukan ini. Pohonnya sudah tumbang. Oh, sudah tumbang. Ya, yang namanya pohon beringin kan di masa itu masih sangat sakral. Ya. Nah, petugas akhirnya nggak ada yang mau bongkar pemakaman dan akhirnya ya dari awal pemakaman sampai sekarang tidak mengalami pembongkaran. Jadi masih di bawahnya patung itu ya? Betul. Patung Jadi Yesus itu. ya memang orang Belanda memang ada yang sering datang ke sini untuk berdoa. Makanya mereka buat altar di sini. Jadi selain karena satu-satunya yang masih ada jenazahnya, kenapa ada kepercayaan seperti itu bahwa ini bisa mengabulkan permintaan? Ada nggak cerita-cerita di balik itu, Mas? Ya sebenarnya sih awalnya ini adalah makam keluarga Father Jas. Father Jas ini adalah keturunan pertama mungkin yang tinggal di Batavia dari keluarga Van Riemsdyk. Jeremias Van Riemsdyk, makanya disebutnya Father Jas. Loh, Father, berarti apakah dia kayak pastor gitu? Lebih ke bapak sih. Bapak aja? Ya, orang tua aja. Oh, Father Jas ya. okay. Karena dia masih punya keluarga. Kan kalau pastor nggak punya keluarga. Ya. Atau kemungkinan dia sudah kaya, sudah istilahnya udah nggak duniawi, terus jadi pastor ya nggak mungkin ada kemungkinan seperti itu juga. Kapiten apa dia memang Kalau jabatan Belanda kan ada kapiten, ada lutenan. Okay. Nah, itu jabatan salah satu yang jabatan tinggi ketika tahun 1700-an ya, pada saat itu. Nah, kalau dari batu nisannya dia itu tidak dimakamkan di sini. Kan dia 1768. Iya. Sedangkan di sini dibukanya 1795. Jadi awalnya Father Jas itu punya dimakamkan di sekitar gereja Sion di dekat kota Batavia. Nah, jadi namanya gereja, pemakamannya makin banyak, akhirnya tanah Kapten Jas digunakan sebagai pemakaman juga. Tapi karena pemerintah Belanda menginginkan semua jenazah dipindahkan, akhirnya dipindahkan ke sini. Nah, karena ini massal kan pindahan dari sana, massal banyaklah yang datang ke sini. Mungkin kegiatan itu berlangsung beratus tahun, akhirnya ya mungkin di 100 tahun berikutnya ada pandangan, oh orang banyak datang ke sini. Padahal kan mungkin itu dulunya adalah ahli waris dari pindahan dari sana. Jadi disitulah mungkin timbullah kepercayaan kayak wah jangan-jangan ini bisa kayak kita misal datang ke pemakaman kita terus ada salah satu pemakamannya didatengin orang padahal itu keluarga dia tapi kita dari jauh wah kok ini jangan-jangan gitu. Awalnya seperti itu akhirnya timbullah kepercayaan. Tapi saya pengen loh Mas mau doa dulu. Kalau Mbaknya percaya silahkan. Boleh ya doa dulu boleh, ya. Oke. Ini boleh berdoa ya aku ya. Seru. Berarti Jas bacanya Yas. Yes, karena J Ya. dibacanya Y. Ya, I juga Y juga. Y juga. Orang Belanda. Dan orang Belanda itu nggak bisa bahasa G itu juga kurang jelas. Nah, saya mau tunjukin nih Mbaknya ke orang Itali yang bisnisnya adalah batu nisan. Batu nisan. Iya. Dia dimakamkan di sini juga Iya, ya. di sini juga.
Ya, dia yang membuat semuanya ya. Tuh, nah ini orangnya. Oh, ini. Nah, Kan oh ya namanya. bahasanya lain juga di Betul. bahasa Itali ini ya. Di sini ditulis dia Orsini. Orsini kan tadi yang kan? tadi itu. Nah, ini keluarga Orsini. Jadi ada Orsini, Istrinya ya. ya Orsini. Sama anaknya mungkin ini ya. Ya, satu keluarga. Ah iya, Ya. ternyata. Carrara di Italia. Ya, jadi ini adalah pegunungan Carrara penghasil batu. Tapi saat ini keluarga Orsini sudah tinggal di Batavia. Sudah tinggal di Belanda, sorry. Sekarang ini. Dan saya tahu kenapa dia jadi pengusaha batu nisan, karena dia pernah datang ke sini untuk melihat nenek moyangnya. Oh, nenek moyangnya. Betul. Jadi datang sendiri ke sini cari nama keluarganya. Setelah ketemu, ini saya dulu jualan batu nisan di Tapi Batavia. sekarang cucunya apa yang keturunannya masih jualan batu nisan atau? Oh, udah tinggal di Belanda. Oke. Gitu. Nah, ini yang salah satu cukup besar. Wow. Ada Kenapa nisannya. Dipagerin ini? Ya, ini bentuk asli. Oh, aslinya juga dipagerin gini? Betul. Dari mulai tangga pertama ini asli sampai atas. Kita nggak merubah bentuk ya. Ini prasastinya Olivia Mariamne Raffles. Oh, Stamford Raffles. Istrinya. Istrinya ini Betul. ya. Istri pertama. Tuh, istri pertama. Istri pertama. Jadi Olivia menikah dengan Raffles di Inggris sekitar tahun 1805, dan ketika menikah beda usianya 10 tahun. Lebih tua istrinya. Oh. Ya, karena suami pertama Olivia itu meninggal di India pada saat itu. Jadi dia menikah dengan Raffles beda 10 tahun. Tapi saya pikir ini Olivia istri pembawa rezeki, karena pas tiba di Inggris, tiba di India, karena kan IESI pusatnya di India ya. Nah, akhirnya dia diangkat menjadi kepala pos perdagangan di Penang setelah menikah dengan Olivia. Dan kemudian beberapa saat kemudian dia naik pangkat lagi jadi gubernur letnan jenderal di Batavia. Sekitar tahun 1811. Kita kan pernah ngerasain ya, dijajah sama Inggris walaupun hanya 5 tahun. Dan tidak keskip itu lagi sejarah. 1811 sampai 1816 ya. Tapi banyak sekali ya peninggalan Raffles, salah satunya adalah History of Java dan Candi Borobudur, proses penemuannya juga era Raffles, dan beberapa bunga Rafflesia Arnoldi juga dari mereka. Pemetaan wilayah-wilayah juga era Raffles ya. Nah, karena saking sibuknya mengikuti kegiatan suaminya, akhirnya Olivia kena malaria. Oh, alah. Dan kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke Buitenzorg. Ya, ya, karena Olivia dan Raffles itu suka botani, suka tanaman-tanaman, suka pohon-pohon. Akhirnya mereka memanggil William Kent dari Inggris untuk mendesain taman modern di sekitar rumahnya Olivia. Dan tapi sayang, keadaan Olivia malah makin memburuk. 6 bulan menjelang kematiannya, Olivia minta suaminya untuk cuti dan menemani full di Buitenzorg atau di Bogor sampai dia menghembuskan napas terakhirnya di bulan November. Ya. Sebenarnya Raffles itu sangat ingin sekali memakamkan istrinya di Kebun Raya Bogor. Ya, yang Buitenzorg itu tadi. Ya, kan tempatnya sekarang disebut Kebun Raya Bogor, taman ya kan. Tapi sayangnya sebelum meninggal ternyata Olivia sudah membuat surat wasiat ingin dimakamkan di samping sahabatnya. Wih, sahabatnya dia. Ya, John Casper Leyden. Ya. Karena tidak bisa memakamkan istrinya di Kebun Raya Bogor, Raffles pun membuat tugu cinta di sana. Merinding saya sekarang. Yang isinya adalah puisi-puisi cinta yang dibuat khusus untuk istrinya. Di sini banyak ya, yang tadi monumen kesetiaan. Ya. Ini nanti ada monumen cinta juga. Monumen cinta. Mungkin banyak pernah ke Kebun Raya Bogor. Pernah. Ya, di situ ada monumen Merdeka Garden. Nah, isinya puisi-puisi cinta yang dibuat oleh Raffles. Dan ada tutupnya, konon katanya tutupnya itu adalah terusan dari ini. Kan ini dipotong. Dipotong ya. Jadi kalau mau lihat yang atasnya ke Kebun Raya. Itu. Ya, Bogor. Rafflesnya kan nggak di sini. Iya. Tapi kalau dia malah kepingin dimakamkan di sebelah sahabatnya. Awal ketemunya ketika mereka masih di Penang. John Casper Leyden ini adalah salah satu dokter dan juga salah satu kepala rumah sakit di India pada saat itu. Nah, dia jalan-jalan ke Pulau Jawa, kena malaria, mau pulang ke India jauh. Akhirnya disarankan ke rumahnya Raffles aja, salah satu pejabat Belanda pada saat itu, ya, pejabat Inggris pada saat itu. Nah, akhirnya mereka pun ketemu
Mungkin Raffles bilang, kamu dari mana? Kok bisa kena malaria? Saya dari Jawa. Apa istimewanya Jawa? Oh, sana bagus, sejarahnya, geografinya segala macam. Nah, mereka akhirnya kenal dekat dari situ. Karena satu keinginan, satu pemikiran. Nah, dia cerita-cerita, akhirnya mereka nanti kalau Inggris menguasai Batavia, kita bareng datang deh ke sana. Nah, tapi sayangnya sampai di Batavia dia hanya 2 hari umurnya. Iya loh, kasihan banget 2 hari after the fall of Cornwallis. Ya, dia kena liver, makanya Raffles dan istrinya sangat sedih, lalu bikin puisi di situ. Oh, ini puisi. Untuk menggambarkan kesedihan dan tentang persahabatan dengan John Casper lainnya. Nah, berikutnya nanti saya akan ajak Mbak ke kemana nih, Mas? arsitek. Arsitek. Iya, di sebelah sana. Sebelah sana. Marius Hulshoek. Oh, ini arsiteknya. Iya. Oh. Ada jelas di sini tulisannya. Jelas banget Marius. Bacanya gimana nih? Hulshoek. Hulshoek. Oke. Ya, Marius Hulshoek tadi adalah seorang arsitek yang pada saat itu mendapatkan tugas untuk menyelesaikan bangunan gereja yang agak lama pembangunannya, yaitu setelah jadi dinamakan gereja katedral. Oke. Ya, makanya di salah satu pintu masuk gereja katedral ada tulisan yang menggunakan bahasa Latin yang artinya saya dibuat oleh Marius Hulshoek. 1899 sampai 1901. Jadi 3 tahun. 3 tahun bikin. Tapi sebenarnya gereja katedral membutuhkan waktu 10 tahun dalam pembangunannya. Peletakan batu pertama itu 1890. Ya, tapi sambil ngumpulin dana, karena kan yang bangun umat ya, jadi agak lama ya. Jadi kurang lebih perjalanannya 11 tahun baru selesai. Ya. Dibangun dari awal oleh Marius ini ya. Dari awal itu pastor. Oh, pastornya ya, dulu. cuman nggak selesai dia pulang ke Belanda. Okay. Tapi catatan untuk Marius Hulshoek, dia salah satu arsitek yang paling handal membuat bangunan bergaya arsitektur neogotik. Ini terlihat dari beberapa bangunan yang dihasilkan Hulshoek selain katedral, yaitu gereja kayu tangan di Malang. Oh, oke. Jadi dan tadi kalau hitung-hitungan tadi tahun berapa masih muda banget loh waktu dia jadi arsitek itu. Keren juga nih. 1969 kan dia lahir. Betul, 69 ya. Terus itu pembangunannya tahun berapa? 1899. Nah, kan masih muda itu dia. Ya. Sudah jadi arsitek. Nah, dia dimakamkan bersama istrinya. Oh, Elise Hulshoek. Geb Carthaus. Nama aslinya Elise Carthaus. Kan ini nama lahir. Nama lahirnya. Ya, karena dia menikah dengan Sweet. Jadi Hulshoek. Ya. Tapi sayang dia meninggal tragis. Dia meninggalnya kecelakaan bersama saudaranya di Bandung. Nanti tolong diingat, dia meninggalnya 19 Oktober 1930. Nanti ada yang sama, karena dia satu mobil. Dari perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Karena keluarga Carthaus sekarang menetapnya di Bandung. Masih ada ya? Masih ada. Nah, kita ke bangunan yang cukup megah di sebelah sana, Mbak. Yang lain daripada yang lain, terbuat dari besi. Ini? Ya. Tapi sebelum itu, di sini ada bentuk bekas pemakaman, ya. Nah, yang jadi, ini ya, kotak ini ya? Kotak ini. Jadi tebalnya temboknya segini ke dalam. Jadi ini dulu kosong, ditutup pakai batu. Ini dulunya apa, Mas? Ya. Yang ini nggak ada ya? Nggak ada, ini kuburan. Kuburan aja. Iya, bentuknya aslinya seperti ini. Jadi mereka harus membobol tembok setebal ini ya untuk ngambil jenazah. Nah, ini yang terbuat dari perunggu. Oh iya ya. Dick Antonius Verkeyser, pengawas pendapatan nasional Hindia Belanda. Ya, Oud-Resident van Pasuruan itu yang diawasi beliau dari mulai pertanian, perindustrian, militer. Digambar di situ atasnya simbol Holy Grail. Ya. Oh, Holy Grail itu? Iya. Tadi tapi kan jubah loh. Ya, itu cawan suci. Oke. Ya, nah ini salah satu pejabat di Belanda di Batavia. Kalau sekarang ya ketua BPK lah. Ketua BPK. BPK. Iya.
Makanya misalnya cukup megah dan ini menjadi salah satu spot untuk kegiatan fotografi. Atau menurut bahasa anak sekarang Instagramable. Iya, Instagramable. 18 di mana? Oh, resident farm. Oke. Kenapa dia bahannya malah perunggu? Ya, sesuai dengan permintaan aja. Oh, itu permintaan Betul. semua ya. Tapi tentu saja ini sangat-sangat high class. Iya. Di saat Mahal yang kan zaman dulu. di saat yang lain hanya menggunakan marmer, tapi kan dilihat dari jenisnya aja sangat sedikit yang menggunakan Perunggu. ya perunggu. Di sini hanya ada 3 yang memakai perunggu. Oke. Di sini ada JH Horse. Simbolnya kok gini, Mas? Skull and Bones. Ya, jadi JH Horse ini adalah kepala pegadaian di Batavia. Tapi dia juga mendapatkan tugas sampingan karena dia seorang arsitek. Oke. Dan salah satu jasanya dia pernah mendapatkan tugas dari Raja Willem untuk membuat gereja Protestan. Karena di 1800-an agama Katolik sudah mulai berkembang cukup pesat dan dia mendapatkan tugas dari raja untuk membuat sebuah gereja Protestan. Dimulai tahun 1845, gerejanya jadi sekitar tahun 1849. Sekarang disebut Gereja Immanuel. Tapi dia juga meninggalnya 1849. Iya, nggak lama setelah dia selesai itu ya. Immanuel menjadi salah satu gereja yang tahan getaran gempa karena pondasinya terdiri dari 10.000 kayu dok. Wih. Gitu. Ya, cuman pengen tahu nih. Tadi saya pikir ini anu loh Mas, simbol apa namanya bajak laut. Ya ini bisa simbol kematian. Tapi kalau yang menghubung-hubungkan dengan aliran Freemason ini salah satu bagian dari simbol Freemason. Tapi kalau dilihat dari keahliannya, Freemason itu kan tukang batu. Ya ada kemungkinan karena rata-rata arsitek itu ngikut ilmunya dari Freemason. Tapi kalau katanya dia sudah masuk ke tingkatan mahaguru karena di situ ada King Button. Itunya, berarti dia mahagurunya Freemason. Wih, nih. Apa tadi? Bone and? Skull and Bone. Skull and Bone. Skull and Bone. Oke, kemana lagi nih kita? Kita ke Mayor General Ave Michel. General Mayor. Apa nih kerennya? Apa namanya kelebihannya? Kecil banget soalnya. Ya, bentuknya memang sangat kecil, tapi jasanya sangat besar untuk pemerintahan Belanda. Sudah menjadi tentara di usia 17 tahun. Karir pertamanya ikut berperang melawan Prancis di lapangan Waterloo, Brussels, Belgia. Pada saat itu. Nah, akibat kemenangan di sana, nama Waterloo pun diabadikan di salah satu sudut kota Batavia, yaitu Waterloo Plain. Tahu nggak sekarang jadi apa? Lapangan banteng. Ya ampun. Iya, makanya di situ ada patung singa. Di zaman dulu itu ada patung singa, tapi untuk meledek Prancis singanya kayak anjing kudel pada saat itu. Nah, karena Belanda kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro, dia sempat diangkat menjadi pasukan gerak cepat ke-9 dan hampir menangkap Pangeran Diponegoro pada tahun 1829 di daerah Kediri Selatan pada saat itu. Jadi sang pangeran harus sampai melompat ke jurang bersama 2 punakawannya. Jadi dia hanya bisa mengambil tombak sakti sang pangeran yang bernama Kiai Rondan. Tombaknya itu bisa memberi sinyal kalau sang pangeran dalam keadaan bahaya. Nah, nanti kalau mau lihat replikanya silahkan main ke Museum Sejarah Jakarta. Di situ ada replika tombak Kiai Rondan yang milik Pangeran Diponegoro. Ya. Nah, setelah di Perang Jawa selesai, dia dikirim ke Sumatera untuk menghadapi Perang Padri. Pada saat itu, nah Perang Padri selesai juga, dia dikirim ke Bali. Apa karena itu ada tulisannya Bali? Betul, karena Belanda agak keberatan dengan hukum tawang karang orang Bali. Ya, akhirnya Belanda mengutus Ave Michel beserta pasukannya untuk menyerang Bali. Setelah beberapa kerajaan-kerajaan dikuasai oleh Ave Michel, tapi sayangnya ketika dia membuat base camp di tepi pantai Kusamba pada malam hari, dia diserang oleh laskar kerajaan Polri. Dan beliau meninggal di Bali. Di Bali karena kena ledakan meriam di kaki kanan. Aduh. Jadi kaki kanannya hancur. Jadi di sini misalnya cukup sederhana, tapi mbaknya kalau mau ingin melihat monumen penghargaannya dulu dipajang di Waterloo Plain. Tapi sekarang sudah dihancurkan. Jadi apa tadi itu lapangan banteng. Betul, tapi monumennya sudah dihancurkan, jadi hanya bisa dilihat di googling aja.
Nanti boleh disertakan keterangannya di videonya. Iya. Ya, di atas itu simbolnya cawan suci ya. Iya. Semua itu ya Holy Grail semua ya. Iya. Katolik semua nih berarti. Betul. Iya. Ya, Kita ke pasturnya yang terkenal itu ya. iya. Ya, mungkin bisa dibilang salah satu pastor pertama di Batavia. Wow. Untuk agama Katolik ya. Agama Katolik ya. Ya betul. Nah ini cukup megah, misalnya. Dari misalnya. perunggu juga. Iya perunggu. Cuma sekarang ini hanya dari kaki, dari kepala sampai kaki aja. Oh yang perunggunya. Dari kaki, ya dari kaki ke bawah kita sudah restorasi. Nah, kita waktu itu ada pohon besar tumbang, yang namanya kita alam ya. Iya. Jadi nggak bisa ada yang mencegah, tapi kita udah usahain dia berdiri kembali. Namanya Henry van der Clinton. Ya di situ jelas tertulis dia pastor dari Batavia. Lahirnya dari Belanda ya, dari Eindhoven, tapi dia meninggal di sini. Nah kalau dia dari bentuk tulisannya, dia tentu saja salah satu pastor yang sangat disayang oleh jamaahnya. Iya, ini dia ada gambarnya. Betul. Kayak reliefnya sedang mengobati gitu ya. Ya, jadi kalau zaman dulu itu kan belum ada foto, belum ada video untuk mengenal seseorang. Akhirnya dibuatkan patungnya kalau ada jamaahnya yang merasa rindu. Bahkan ketika dia sakit keras, dia sempat ditanya sama jamaahnya, Tuan, kira-kira tulisan apa yang harus kami tulis di batu nisan Tuan agar kami selalu ingat dengan Tuan? Si pastor ini menjawab, gampang, tulis saja begini, di sini berbaring di mana orangnya lebih suka duduk di atasnya. Di sini berbaring di mana orang lebih suka duduk di atas. Orangnya. Oh. Di sini berbaring di mana orangnya lebih suka duduk di atasnya. Yang Ben. Ini saya ada untuk kalian semua. Oh ya. Ini kan petikan. Iya, dari Korintus. Betul. Iya. Nah, makanya selain membuat patungnya, mereka juga membuat relief kegiatan semasa hidupnya di kiri kanan batu nisan. Iya loh. Ya. Ini beliau sedang mengobati. Memberikan semangat spiritual. Oh, memberikan semangat spiritual. Ya. Jadi kalau di non-muslim itu kan suka ada rumah sakit yang memang ada tim-tim untuk memberikan semangat spiritual bagi mereka yang sakit keras atau apa. Iya. Nah di sini kebalikannya, dia merawat anak-anak telantar. Nah ini. Jadi ketika dulu ada orang bule suka sama orang pribumi, ketika mereka sampai punya anak, kadang-kadang anak ini nggak diakui oleh kiri kanannya. Aduh. Makanya si pastor ini kemudian mendirikan sebuah rumah untuk merawat anak-anak ini. Semacam kayak panti asuhan gitu. Betul. Ya? Sekarang disebut Yayasan Vincentius. Oh itu cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Ya. Sekarang masih ada loh. Ya sudah besar sekarang. Ya. Ada beberapa di Jakarta ya, ada di Otista, di Kramat. Nah ini cikal bakalnya digambarkan di sini. Di sini. Wah, keren. Ya kalau dari tadi kita sudah lihat orang-orang Belanda terus, sekarang kita lihat orang Indonesia yang sempat dimakamkan di sini. Wah, ya ini ada juga yang berarti dia dianggap memiliki sejarah yang penting untuk Indonesia nih. Ya, apalagi di kalangan anak muda, namanya cukup populer. Bisa tebak Kak? Kayaknya saya tahu nih. Nah. Ini loh ya. Saya tuh kalau lihat gini nih rasanya, aduh. Dia ulang tahun tanggal 17, suatu hari sebelumnya meninggal. Ya, Suhogi mahasiswa Fakultas Sastra Sejarah Universitas Indonesia angkatan 1962. Di saat teman-temannya mengambil jurusan populer, dia malah mengambil jurusan sastra sejarah ya. Karena memang dia punya dari orang tuanya, kan bapaknya itu kepala redaksi. Salah satu redaksi di Jakarta pada saat itu. Nah ketika dia menjadi mahasiswa, banyaklah ibaratnya kejadian-kejadian yang kurang mengenakan, dan akhirnya dia menjadi salah satu mahasiswa yang radikal humanis, menentang kebijakan pemerintah yang kira-kira menyusahkan rakyat. Akhirnya dia suka berdemo-demo, makanya dia punya buku Catatan Seorang Dewasa.
Nah, selain aktif menentang kebijakan pemerintah, baik melalui surat kabar dan melakukan aksi-aksi, dia juga punya hobi. Hobi dia itu naik gunung. Ya. Gunung yang paling sering didaki adalah Gunung Gede Pangrango. Karena dia punya moto, pemuda yang sehat harus punya hobi yang menyehatkan. Ya, salah satunya yaitu naik gunung. Tapi ketika dia ingin merayakan ulang tahun yang ke-27, dia dan teman-temannya kemudian mencoba mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Nah, melalui jalur pendakian yang ditemukan oleh temannya yaitu Rudi Badil, jadi pendakiannya adalah jalur pendakian yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda sekitar tahun 1930. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa rintangan-rintangan. Salah satunya adalah Rudi Badil sudah mimpi pulang bawa keranda. Dan beberapa temannya sudah kena hipo, tapi Sohogi tetap ingin naik dan akhirnya dia menghirup gas beracun bersama Idan Lubis. Dan mimpinya menjadi kenyataan tuh dia. Karena memang jenazah juga sudah dikremasi sama keluarganya, disebar di lembah Mandalawangi Gunung Gede Pangrango. Saking sayangnya sama Pangrango ya. Sayangnya jadi mereka datang ke sini mengekspresikan kecintaan dia terhadap Sohogi. Ini kayaknya orangnya memang introvert. Nobody knows the troubles I see. Nobody knows my sorrow. Ada satu lagi kutipannya. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang tidak pernah dilahirkan dan mati muda. Menurut Sohogi. Jadi kita pasangkan ini aja patungnya. Sebenarnya patungnya milik orang Belanda ya. Oh, dulu berarti cuma ini aja? Cuma nisan ya. Nisannya. Ini agak berdiri nisannya karena dia ambil untuk ambil jenazah, jadi kita bikin baru lagi. Gitu. Nah, ini kan pecah karena untuk ngambil jenazahnya. Aslinya kayak kuburan Cina pada umumnya, itu berdiri. Oh, yang berdiri itu ada pongpainya itu ya. Nah, ini nisan milik orang Belanda, kita pasangkan di sini karena ada salah satu proses Sohogi yang seperti ini fotonya. Ya, kita ambilkan yang pas. Iya. Yuk, habis ini kemana nih? Kita ke sebelahnya. Ke sebelahnya. Seorang arkeolog ahli batu yang bernama Willem Frederik Stutterheim. Oh, juga kayak ini ya. Ya. Prasasti juga. Dia salah satu arkeolog yang cukup terkenal di masanya. Makanya dia mendapatkan simbol Dewi Sangkakala dari Bali. Ini dari Bali? Iya. Sangkakala. Sangkakala dari Bali. Iya, simbol Dewi Sangkakala dari Bali. Dan menjadi kalau teman-teman arkeolog itu pasti sangat kenal sama Stutterheim. Sayangnya dia meninggal di usia pas 50 tahun, kena tumor otak. Aduh. Ya, dia banyak menginventarisasi benda-benda cagar budaya di Bali ya pada saat itu. Makanya dia mendapatkan simbol ini. Dan dia juga pernah membuat semacam kayak tesis tentang cerita Rama dan Sinta versi Indonesia dan versi India. Dipadukan sama dia pada saat itu. Jadi dia di balik budaya-budaya Indonesia juga loh. Tuh, jadi candi-candi yang pertama ditemukan itu nggak selalu utuh. Dia yang menemukan rekonstruksi. Rekonstruksinya dia yang bagian rekonstruksi karena dia ahli batu. Jadi batu yang mana yang cocok, bentuknya seperti apa. Jadi itu tugas Stutterheim. Ini batu apa ini berarti? Ini andesit. Andesit juga. Iya. Oke. Andesit. Ibu Ribut alias Miss Ribut. Nah, ini siapa nih, Mas? Jadi kalau orang Indonesia berhubungan dengan yang asing-asing dipanggil Miss, kayak guru bahasa Inggris, Miss, walaupun dia orang Indonesia. Nah, dia adalah orang turun dari Aceh. Ya, di situ dilihat dia lahir di Aceh, dinikahi oleh orang Cina yaitu bernama Tio Tijen. Nah, pada saat itu mungkin Ibu Ribut cantik ya, karena orang Aceh kan cari cantik ya. Jadi dijadikan artis sama suaminya sendiri dan nama sanggarnya Miss Ribut Orion. Nah, Bu Ribut ini punya keahlian, dia pinter main pedang atau ilmu kanuragan. Wushu itu apa? Bukan? Ya ilmu kanuragan aja sih sebenarnya. Nah, pada saat itu dan juga dia pandai menyanyi. Nah, sama suaminya dibikinkan lakon Janete de la Vega, perampok wanita. Gitu. Jadi salah satu pertunjukan di mana kalau yang lain hanya kayak ketoprak biasa atau teater biasa, tapi kalau di Miss Ribut Orion
ini pertunjukan nyanyi. Oh, berarti mungkin itu awal dari sebuah opera, gitu Opera, ya? ya semacam opera. Makanya Musribut Orion juga selain terkenal sebagai aktris, pemain opera, dia juga terkenal dengan nyanyiannya. Oh, nyanyiannya. Seperti Nina Mana Kondemu, Koki Naik Taksi, Hitam Putih, itu salah satu hits-hitsnya Miss Ribut ya. Nah, tapi yang sempat main layar lebar itu lawan mainnya Miss Ribut, Vivi Young. Vivi Young itu yang main di film Tiga Darah versi awal. Yang versi awal itu. Tuh. Nah, ketika Miss Ribut Orion mulai redup, beberapa anggotanya bikin sanggar lagi yang cukup terkenal itu adalah Sri Mulat, karena Pak Teguh dari Miss Ribut. Oh, awal-awalnya ternyata semua ada kaitannya ya. Sedangkan di musisi adalah Jack Lesmana. Jadi keturunan Jack Lesmana itu juga dari Miss Ribut. Jadi Indra Lesmana semua mungkin ya dari sini juga ayahnya itu. Ya, karena kan memang keluarga aktif ya. Tapi dia meninggal duluan, suaminya menyusul. Nah, ini kata-katanya yang tulis di pas hari Paskah meninggalnya. Ya, jadi dia berkeluarga dengan suaminya itu dianggapnya dalam persahabatan. Ya. Salah satu pernikahan yang rukun beruntung berrezeki. Ya, itu bagus nih. Nah, kita lihat ke yang punya lahan di sini. Kalau ini maaf, ini apa ya, Mas? Oh, itu tutup itu aja. Ya, tempat air. Oh, ada tempat airnya. Ya. Nah, ini adalah batu-batu nisan yang dari gereja. Oh. Ya, nah seperti yang saya bilang tadi, ya atasnya itu lambang-lambang heraldiknya. Oke. Dari gereja ya nih, Mas? Ya. Ini dikasih ini untuk mengangkat. Mengangkat. Oke. Ini makam keluarga. Dari mana tadi gereja ya? Gereja Hollandskerk. Oke. Ini juga. Ya, makanya dinomorin yang sama. Loh, Mas, ini berarti udah hilang nih itunya yang buat ngangkat itu. Iya. Tebelnya kayak gini ya, ngangkatnya. Nah, kita juga baca yang ini. Terus plus di sini beristirahat family dari Jeremias van Riemsdijk, Gubernur Jenderal over Nederland ini. Jadi ini Gubernur VOC. Gubernur VOC. Karena 1777. Wih. Ya, 1777 berarti ke-28 atau Gubernur ke-29, karena VOC terakhir itu sekitar 32-33. Sebelum setelah itu bangkrut. Ini apa, Mas? Kok nomor 22? Inventaris dari sana ke sini. Oh. Ya, karena ini asli ketika didatangkan dari gereja Hollandskerk langsung ditaruh sini. Ini berarti baru dong? Dibikin baru gitu, nomor 22. Yang baru yang ini. Oh, ini itunya. Oh, ya ini asli semua ya. Ya, kalau yang berani bikin seperti ini itu dari zaman Belanda. Ketika sudah jadi museum itu udah nggak boleh dirubah. Gubernur Jenderal VOC. Ya. Nah, ini artinya simbol apa ini berarti? Bukan VOC? Ini simbol keluarga. Oh, simbol keluarganya. Ya, jadi ini semua kekayaan segala macam ditaruh di sini. Rata-rata mereka punya simbol baju zirah. Nah, itu baju zirah ya. Ya, keturunan orde. Terus ada ininya juga itu selalu kan? Beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Kalau kekuasaan ada cakar. Kalau ada simbol 33 berarti Trinitas. Gitu. Ini sayang tulisannya hilang ya. Apa ini biasanya moto keluarga dia. Oh, moto keluarga. Ya. Berarti di Belanda pun keluarga terpandang ini. Ya. Mereka sudah tidak boleh pakai lambang seperti ini ketika dijajah Perancis. Karena? Ya sudah negara jajahan. Oh, negara jajahan. Ya, semenjak rajanya yang bernama Louis Napoleon. Nah, ini gambarnya juga lain lagi nih. Ya, ini tali simpul. Tali simpul ya. Iya, tali simpul aja ini. Saya jadi malah inget zaman dulu itu kan orang-orang kalau mau pakai stempel itu, pakai lilin, gambarnya juga punya keluarga kan ditok gitu. Betul, nanti. Iya. Oh. Lah, ini awalnya apa nih, Mas? Kok ada gini? Boleh dipegang nggak? Bukan, ini bukan. Bukan ya? Iya. Ini mungkin dulunya besinya yang berangkat di situ. Oh, di situ ya. Di sini berbentuk candi. Candi. Karena dia, ini candi apa ya? Kok seperti ini, Mas?
Karena dia sering bertugas menggali informasi tentang budaya Jawa, makanya dia dianugerahi batu nisan yang berbentuk candi. Lawrence Dr. Jan Laurens Andreas Brandes. Brandes. Nah, kalau tadi arkeolog ahli batu, ini salah satu arkeolog ahli candi, bukan? naskah. Naskah malah. Iya. Oh. Dia punya ilmu namanya filolog, ahli menyusun bahasa langka. Oh, filologi. Betul. Ya. Nah, jadi pada tahun 1790-an, 1890-an dia ikut ekspedisi tentara Kenil ke daerah Bali dan Lombok. Ketika tentara-tentara Kenil menghancurkan Puri Cakanegara, dia menyelamatkan isi kepustakaan Raja Lombok. Dan akhirnya dia yang menemukan kitab KKW Negara Kertagama. Pada saat dia itu. yang menerjemahkan juga berarti ya. Kalaraton. Wah, saya pikir dari Indonesia loh. Ternyata malah orang Belanda. Orang Belanda yang menemukan pertama kali. Ini berarti perpaduan candi dan Di atasnya itu simbol stupa gitu, bukan? Stupa kepotong, Kepotong artinya ya. masih bercita-cita Brandes yang belum tercapai. Apa cita-cita terakhirnya kok yang belum tercapai? Ya, mungkin mencari tahu tentang silsilah kerajaan-kerajaan di masa itu. Karena kan dia menyangkut dengan keahliannya yang menyusun bahasa. Kantornya itu kalau tidak salah yang sekarang jadi Museum Nasional. Oke. Ya, itu departemen arkeologi Belanda pada saat. Masih muda loh meninggalnya. Iya. Rata-rata. Oke, kemana lagi nih Mas? Ya, di sebelahnya Oh, Jeremias Schill. Ya. wah ini simbol keluarga juga nih. Ini simbol organisasi lidah api. Lidah Salah api. satu simbol Freemason juga. Oh, Freemasonnya ada dua tadi di sini sama di sana. Ya? Jadi sudah bercabang-cabang macam-macam lah. Jadi Freemason sendiri juga berarti yang Skull and Bone. Skull and Bone. Jadi sekarang lidah api. Ya. Karena Jeremias Schill ini dulu punya rumah mewah di daerah Poswick, kalau sekarang Juanda ya. Nah, jadi 1852 dia meninggal, 1878 rumahnya dijual. Yang beli itu kesusteran, sama suster kemudian dibikin sekolah Santa Ursula. Oke. Gitu. Jadi Santa Ursula itu rumahnya si Jeremias Schill. Sanur. Ya. Gitu. Salah satu orang kaya di zamannya juga. Di zamannya. Betul. Pengen tahu tentang Freemason? Kalau zaman dulu Freemason dianggap sebagai apa? Organisasi yang masih organisasi yang populer sih. Yang bagi orang-orang yang ingin cepat naik, maka harus gabung sama Freemason. Freemason itu. Betul. Oke. Karena high class ya, organisasi high class. Jadi kayak mungkin kelompok sosialita gitu. Betul, ya. Berikutnya kita ke gubernur VOC terakhir. Wih. Ini. Duh. Mungkin habis dibersihin iya, ya. Peter siapa nih Mas? Mr. Peter Gerardus van Overstraten. Oh. Ya, gubernur VOC terakhir. Jadi ketika dia jadi gubernur, VOC mengalami kebangkrutan. Tapi sebelum bangkrut, dia sempat membeli rumah mewah milik keluarga J.A. van Bram. Yang rumah tersebut sekarang disebut Istana Negara. Masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Bagus banget loh, sudah mau bangkrut tapi belinya bagusnya segitu. Dan menjadi satu-satunya koleksi prasasti nisan yang isinya masih utuh 4. Iya, 4-4-nya masih utuh semua. Tapi ini cuman Peter aja ya di dalam ya, kok nggak ada tulisan keluarga lainnya? Iya, biasanya di sini ada family, tulisan family. Tapi nggak ada tulisannya ya kayaknya ya, cuman dia aja. Ya, kemungkinan sih dia aja kalau nggak ada tulisan. Nggak ada family-nya. Tapi ini biasanya diperuntukkan untuk satu keluarga milik. Ya karena diangkat itu nanti yang tadi yang masuk-masukin itu ya. Iya. Oke. Mungkin ini sudah 18-an ya, sudah Prancis sudah ada di Batavia, sudah ada di Belanda, jadi dia nggak pakai lambang heraldik. Mana nih? Habis ini Mas Yudi. Nah, di belakang Mbak itu kan ada monumen tuh. Nanti kita ke sana, jadi ini salah satu monumen yang sangat instagramable. Ya, yang menjadi salah satu tujuan orang-orang ke Museum Prasasti. Yuk, Mbak, kita apa istimewanya ini, Mas? Ini salah satu monumen yang terbuat dari perunggu lagi, ya. Yang bergaya neogotik. Ya, benar. Seperti kayak gereja katedral. Katedral. Betul. Nah, jadi
Monumen ini diberikan untuk menghargai jasa-jasa salah satu panglima perang Belanda yang bernama Mayor General Johan Jacob Perry. Loh, ini kok simbolnya mirip yang tadi ya? Ada juga yang kayak gini juga? Betul. Yang di perunggu itu? Tapi dia lebih ke militer. Ah. Ya, karena dia kan Johan Jacob Perry ini seorang militerisasi ya. Iya. Nah, di sini ditulis Mayor Jenderal. Ya, tituler. Jadi salah satu pangkat penghargaan juga dia punya. Yang jabatan awal dia sebagai komandan pertama militer untuk wilayah Pulau Jawa. Oke. Afdeling, ya kayak tadi Afdeling itu wilayah di Jawa. Ini ya Afdeling, Betul. of Jawa. Of Java. Dan salah satu rider militer yang mendapatkan gelar Willems Orde kelas 4. Wow, yang ini ya, nih. Ini dari gelar dari Ratu Belanda ya. Dari yang tertinggi dari Ratu Belanda untuk bidang jasa Nederlandsen Liu. Ya, itu bidang jasa untuk prajurit militer. Kelas 4 tadi itu. Kelas 4 ya, udah cukup pintar. Oke. Nah, pada saat Perang Jawa, dia menjadi tangan kanan atau asistennya Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Atau dikenal dengan Jenderal de Kock. Ya. Nah, Jenderal de Kock ini kan musuh utama Pangeran Diponegoro. Nah, pada 1830 kan Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding ya. Nah, dia yang bertugas untuk menyambut kedatangan Pangeran Diponegoro sebagai komandan pasukan kavaleri atau pasukan berkuda. Jadi yang bawa masuk ke dalam, baru Pangeran Diponegoro langsung ditangkap. Ya, berarti gara-gara dia nih. Iya, penyambutannya. Penyambutannya. Nah, dia termasuk salah satu jenderal yang tidak meninggal di medan perang. Ya, karena dia dari usianya sudah cukup lanjut. Iya, udah dia lanjut juga. Meninggal pensiun dan mendapatkan penghargaan. Dia meninggal di tahun 1853. Batunya besinya ini datang ke sini tahun 1855. Jadi kurang lebih 2 tahun. Dan pembuat si monumen ini adalah salah satu perusahaan yang ada di Belanda. Awalnya mereka bergerak dalam bidang pembuatan tutup got di Eropa. Ya, tutup got Eropa kan cakep-cakep ya, bulat-bulat itu ya. Makanya kan biasanya ada tulisannya ya di got itu ya. Dia mendapatkan pesanan untuk membuat nisannya Johan Jacob Perry seperti ini. Nah, selain itu juga dibuatkan diagram atau gambar-gambar yang berhubungan dengan Johan Jacob Perry. Dengan ketenaraannya itu. Betul, dengan simbol-simbol senjata segala macam dipajang di sini. Dan akhirnya tempat inilah yang menjadi salah satu tujuan wisata yang orang yang datang ke Museum Prasasti, apalagi mereka yang penyuka fotografi. Ya, bagus sih. Warnanya memang hijau gini. Kalau kita lihat dari awal tadi, kebanyakan pemakaman di sini bentuk kalau yang besi itu dicat hijau memang dari zaman Belanda. Tapi tadi coklat aslinya. Untuk besi yang utama. Tapi rata-rata kalau besi pinggiran itu juga kebanyakan berwarna hijau. Ada maksudnya atau? Kita belum ketemu masalah identifikasi warna untuk di batu nisan. Mungkin adem gitu ya, Mas. Atau menyerupai dengan lingkungan ya, karena ada daun-daun. Ada pohon-pohon. Ya, ini nama perusahaannya Deventer di 1855. Ya, jadi di sekelilingnya ini masih berdiri kokoh dari tahun 1855 sampai sekarang, udah berapa ratus tahun. Kayak gini ini kalau jadi perunggu dicetak gitu berarti ya? Dicetak, betul. Dan dia puzzle ya. Iya. Pasang satu-satu, makanya ada ininya ya, tempat pemasangannya kayak mur bautnya. Kita ini sudah di pembongkaran, makanya pemasangan di era baru ada beberapa yang pakai las. Sebenarnya awalnya dia hanya pakai baut aja. Oh, gitu. Waktu pindahan dilas. Betul. Karena kan dulu belum ada las. Kayak buat aslinya ini. Gini. Iya. Karena zaman dulu juga belum ada las ya. Iya, makanya itu. Berarti pakai ini. Wah, masangnya beratnya kayak apa itu waktu masangnya ya? Iya. Yang ini harusnya ada mur bautnya juga. Iya, harusnya ini ada ornamennya ya. Oh, ada ornamennya. Mungkin ya. Jadi nggak tahu kenapa jadi seperti itu. Yuk berikutnya. Ya, kemana nih, Mas? Kita ke nisan yang cukup biasa aja, tapi ada sejarah kita. Wah, ini. Yang mana nih, ada 2 yang biasa nih. Yang kecil aja, yang kecil. Jadi don't judge the book by its cover ya, Mas? Iya. Yang ini tapi jasanya. Jasanya, betul.
Mana nih ya? Namanya di sini ya. Dilleman. Ya, Charles Theodorus Dilleman, dia seorang insinyur. Ya, engineer. Ya, engineer. Tapi rata-rata memang pejabat-pejabat Belanda itu dari rider, dari prajurit seperti ini. Ya, dan ternyata dia punya inisiasi membuat seperti kayak angkutan dari gang ke gang, dan orang kita memanggilnya nama belakangnya. Nah, ini jasanya apa? Sebagai engineer yang Mbak sebutkan tadi angkutannya namanya apa? Dilleman. Nah, itu. Sekarang namanya Masa dia? Iya. Dilleman? Iya. Masa itu, Mas? Iya, ini yang buat. Iya. Dia yang buat Dilleman? Iya, dia buat angkutan. Orang kita nyebutnya Ketuan Delman. Kalau minjem apa-apa, Ketuan Delman. Ternyata kata Delman itu bukan bahasa Indonesia. Dari ini. Iya. Dari Dilleman. Aslinya Dilleman. Dilleman. Ya, cuma kan orang kita kan dulu kan nggak bisa baca tulisan. Jadi jadinya Dilleman. Ya, Ketuan Delman. Nah, kalau nggak gini nggak ngerti loh, Mas. Betul. Apa? Nah, ini pencipta Delman. Pencipta Delmannya ini. Nah, ya. Nah, ini benar-benar berjasa nih di dunia transportasi Indonesia. Nah, berikutnya ini. Nah, ini perempuan ini. Bisa dibilang ini salah satu keluarga kaya raya. Jadi kalau kita butuh bantuan, kita suka datang ke keluarga dia. Oh. Jadi dipanggilnya Tuan Johanna de Witt kan? Nah, Tuan ini aja. Tuan de Witt. Kok pernah denger ya? Kan sering dibilang tadi. Tuan apa? Tuan de Witt. Nah. Duit. Oh, duit. Oke. Tadi saya pikir tadi dia punya yayasan atau apa, tapi ternyata namanya Duit. Duit, ya. Jadi keluarga Duit memang salah satu keluarga kaya dari Batavia. Keluarga Duit ya. Jadi saya pernah mandu orang Belanda. Memang keluarga Duit itu salah satu konglomerat di Belanda. Oh, oke. Yang sudah kaya dari sana. Ini ada beberapa orang di sini berarti ya? Betul. Ada nama-nama keluarganya juga di sini. Iya. Mana lagi nih, Mas? Yuk kita ke monumen yang cukup megah milik. Nah, ini apa ini? Bentuknya kok kayak Aztec, Inca, apa ini? Jadi kita improvisasi aja. Jadi kalau seandainya yang lain kan bentuknya di bawah semua. Nah, kita bikin improvisasi beberapa batu nisan, kita bikin bentuk yang lainnya. Selain pilar-pilar yang tadi ya. Gitu. Jadi ini penataan Museum Prasasti aja. Oh, aslinya nggak seperti ini? Nggak seperti ini. Oke. Aslinya seperti tadi yang ada rumah-rumahnya. Iya, ada rumah-rumahnya. Berarti dijadikan satu. Tapi keren loh, Mas. 1, 2, 3, 4. Iya. Tapi di dalamnya juga banyak keluarganya juga. Iya. Terus dibikin bentuk kayak candi. Betul. Jadi kemungkinan kalau seandainya di sini ada 5 batu nisan, bukan 5 orang, tapi bisa 5 kali 5 orang. 25 orang. 25 orang karena satu batu nisan sendiri ada beberapa. Iya. Keren. Mereka sudah tahu cara menjaga lingkungan berarti. Ya, berikutnya kita ke salah satu juga pemakaman yang cukup megah, yaitu bergaya arsitektur Obelix. Launi. Ya, nanti kita mendekat ke sana aja. Di sini berbaring El Launi. Oh, rider. Ya. Rata-rata pejabat Belanda pasti dari militer. Ya, militer. Rider the Order dari salah satu prajurit militer mendapatkan bintang jasa. Makanya di situ ada bintangnya atas. Nah, dari bintang jasa Belanda ya. Belanda. Tapi rata-rata mereka pasukan kavaleri atau berkuda. Nah, Lodewijk Launi ini bukan orang Belanda, tapi orang Denmark. Ya. Dia lahir di Copenhagen. Tapi mungkin ikut bangsa Belanda di Batavia ya. Setelah kuliah segala macam, jabatan terakhirnya adalah Direktur Jenderal Keuangan dia berarti. Ya mungkin kalau sekarang setara dengan Ibu Sri Mulyani. Menteri Keuangan. Menteri Keuangannya. Betul. Nah, tapi walaupun dia kaya raya, dia nggak bisa meninggalkan hobinya suka naik kuda. Kenapa? Kavaleri kan berkuda. Kenapa? Makanya karena dia sudah kaya raya, otomatis dia membeli kuda yang sangat gagah. Dan akhirnya door and not door to travel. Dia mengalami kecelakaan.
Astaga, Dia terjatuh dari kudanya, keinjak-injak, lalu meninggal. meninggal. Karena Oh, kudanya keren. iya. Keluarganya sangat sedih, lalu beli bahan batu nisan ini dari Italia. Dari Italia. Marmer Carrara. Marmer Carrara Ya, juga. walaupun kepanasan tetap dingin ya, Ha-ha. Carrara itu. Ya itu makanya. Nah, Enak jadi beli bahan ini dari Italia, Mm-mm. tapi nggak jadi seperti ini. Berbentuk gelondongan. Mm. Berbentuk kotak-kotak besar, dibawa ke Amerika, dipahat sama Robert Edward Launit dari New York. Wow. Jadi dari Italia dibawa ke Kalau ke Amerika, sana, bawa ke sini. dipahat jadi bawa sini. Oke. Gitu. New York aja sudah ada yang memahat juga ya. Iya, karena kenapa dibawa ke Amerika, ke kota New York, karena Robert Edward ini adalah salah satunya orang yang paling ahli memahat tugu Obelix. Yang karyanya sampai sekarang banyak dipajang dalam gedung Washington DC. Oke. Gitu. Jadi orang yang paling ahli lah. Ya. Jadi dia nyari benar-benar orang yang bisa memahat tugu Obelix baru dibawa Bawa ke sini. ke sini untuk memberikan penghargaan terhadap kepada si Ludwig Launit. Namanya kok ya mirip tuh, yang satu Launit, satunya Launit. Iya, cuma beda di depan. Di Nah, saat ini keluarganya tinggal di Australia. Launi ini. Jadi mereka masih suka datang ke sini dan masih memakai nama Launi di Launi belakang. juga. Keren. Ini apa nih Mas? Ya, kata-kata Kata-kata mutiaranya. mutiaranya ya. Betul. Oke. Ya. Mau kemana lagi nih Mas? Kita ke pemberontak. Di sana. Ada pemberontakan Iya. juga. Wih, Ada orang permisi. VOC yang berontak ke VOC juga. Dan nanti kita juga akan melewati batu peresmian museum ini. Oh. Ya, yang diresmikan langsung oleh Bapak Ali Sadikin. Ya, jadi Bapak Tahun Ali 77 itu. Betul. Jadi Ya. Bapak Ali Sadikin salah satu gubernur yang salah satu peninggalannya adalah museum-museum di DKI Jakarta. Jadi rata-rata museum milik Pemprov itu diresmikan di era Bapak Ali Sadikin. Termasuk Museum Prasasti. Yes. Nah, jadi Museum Prasasti itu kan dulunya dinamakan Museum Taman Prasasti ya. Tapi sekarang namanya sudah diganti jadi Museum Prasasti. Nih, Ya. di taman ini terlukis peristiwa sepanjang masa dari goresan prasasti mereka yang pergi. Bagus ya. Ya. Di sini pula tertanam kehijauan yang kita dambakan. Betul. Ya, selain untuk tempat serapan, Mm-mm. ya jadi orang kan tahu aja prasasti itu batu seperti kok prasasinya mana? Karena kita sudah belajar dari kecil itu prasasti adalah batu-batu Batu-batuan yang ditulis. ada itunya. Dari kerajaan-kerajaan Iya, gitu kan. tulisannya tulisan Betul. itu. Jadi intinya batu ada tulisannya dan bersejarah. Nah, di sini juga sama batu ada Ada sejarahnya sejarahnya, juga. betul. Nah, ini tanda tangannya di atas ya. Ya, 9 Juli tahun 1977. Ya, di sana yang di mana lagi, seorang Mas? pemberontak. Ini? Iya. Wih, kok ada tengkorak di atasnya? Ya. Karena ada ceritanya. Wih. Oh, ini bahasa Honocoroko. Betul. Nama aslinya ini Peter Aberfeldt ya. Peter Aberfeldt. Oke. Ya, jadi Peter Aberfeldt ini adalah salah satu saudagar kaya raya di zaman VOC. Oke. Ya, karena dia hidup sekitar tahun 17-an. Nah, artinya masih VOC. Nah, tapi walaupun dia kaya raya, dia itu berdarah campuran. Jerman, Thailand. Jerman, Thailand? Iya. Jadi ibunya Thailand. Thailand. Nah, dia kaya raya karena dia usahanya penyamak kulit. Jadi ekspor kulit binatang ke Eropa. Dan bapaknya pernah menjabat sebagai pencatat akta tanah di Batavia. Jadi tanahnya banyak, terutama daerah-daerah Ancol. Nah, mungkin ada pergantian pejabat atau apa, akhirnya membuat Peter Aberfeldt agak terpinggirkan karena ada orang-orang Belanda yang nggak suka dengan orang-orang berdarah campuran. Jadi mungkin dia sering dibully atau tanahnya disita karena dia sakit hati, lalu dia berencana ingin membunuh orang-orang Belanda di dalam tembok kota Batavia. Karena kan dia sering bolak-balik tuh keluar masuk kota Batavia. Nah, dia tahu betul seluk-beluk kota Batavia dan dia mulai merencanakan, saya akan bantai kalian semua. Bekerja sama dengan Raden Ateng Kartadria karena dia punya pasukan, mulai merencanakan. Tapi sayang Peter Aberfeldt terlalu percaya sama beberapa anak buahnya. Jadi ketika ngasih kopi, ngasih gula, ngasih makanan,
si namanya Ali mendengarkan lalu dia lapor ke pemerintah Belanda bahwa tuan saya ingin nggak berontak. Nah, dia cerita secara detail tentang rencananya dan akhirnya pemerintah Belanda membuat tim untuk menangkap Peter Aberfeld dan teman-temannya. Dan ketika ditangkap, 13 orang pengikut Raden Kartadinja langsung dihukum mati, sedangkan untuk Peter Aberfeld hukumannya beda ya. Jadi diputuskan setelah beberapa bulan persidangan, akhirnya hukumannya dilakukan di luar tembok kota Batavia atau di sekitar Jalan Pangeran Jayakarta. Kenapa? Karena biar orang kita bisa melihat hukuman apa sih yang diberikan kepada orang yang berani melawan pemerintah Batavia. Jadi hukumannya itu dilakukan di jalanan terbuka, disaksikan oleh orang-orang pribumi. Itu hukumannya ditarik menggunakan 4 ekor kuda berlawanan arah. Nah, ketika ditarik, kulitnya mulai retak-retak. Nah, yang menyaksikan kejadian itu lalu teriak, pecah kulit, pecah kulit. Pecah kulit. Nah, makanya tempat kejadiannya sampai sekarang disebut Kampung Pecah Kulit. Ya ampun. Nah, setelah itu apa? Karena nggak ada kulitnya lagi tengkoraknya. Ya, jadi tempat kejadiannya dibikin tugu seperti ini. Tugu, Kepalanya dipenggal. Aduh. Ditancap di atasnya. Tapi ini batu. Ini replika. Replika. Dulu di sana. Replika. Di sana di pecah kulit. Pecah kulit. Badannya dikubur di sekitar gereja Sion. Kan kuburan juga kan di tahun itu ya. Nah, karena orang kita nggak bisa bahasa Latin, ditulis pakai bahasa Latin. Artinya siapapun yang berani melawan pemerintah Belanda akan dihukum seperti Peter Aberfeld. Ya, hukumannya ditarik. Jadi kayak shock terapi. Shock terapi. Ya, jadi dulu ini adanya di Pasar Pecah Kulit. Ini monumennya ini. Iya. Oke. Tapi dihancurkan oleh tentara Jepang. Berarti ini dibangun replika. Replikanya. Aslinya kan di sana. Ininya juga replika toh? Replika. Nah, kenapa dihancurkan? Ada tulisan di sini, tidak boleh membangun apapun dan menanam apapun di sekitar tugu ini. Waktu di sana. Jadi kan kosong. Ini doang yang berdiri. Karena kalau ditanamin nanti ketutup. Makanya ditulisin seperti itu. Nah, sama Jepang, udah bangun aja di situ, dihancurin. Orang kita tetap nggak berani, makanya dihancurin. Monumen aslinya ada di Museum Fathahillah atau Sejarah Jakarta. Monumen aslinya, jadi kayak dipaselin lagi ya, apa namanya, dibangun lagi gitu? Atau hanya ditempel aja? Oh, tempel aja. Okay. Karena di sana hanya ditempel begitu saja, kita bikin replika sesuai dengan bentuk asli. Oke. Ya, jadi orang kita kalau mau melawan ingat ini, jadi nggak jadi. Tapi shock terapinya menyeramkan. Pecah kulit sudah. Berarti waktu ditarik semua kulitnya duluan. Kan dia nahan tuh. Pecah kulit. Nah, jadi tempat kejadiannya sekarang disebut Kampung Pecah Kulit. Karena banyak yang teriak, kulitnya pecah, kan mau copot kan? Mau copot. Berikutnya kita ke peti jenazahnya Pak Soekarno sama Pak Hatta. Ya. Nah ini. Ya ini yang sebelah kanan peti jenazahnya Pak Soekarno. Yang sebelah kiri peti jenazahnya Pak Hatta. Ya. Jadi Pak Soekarno ini dibuat oleh Yayasan Palang Hitam. Digunakan untuk membawa jenazah dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto menuju ke Wisma Yaso, atau yang sekarang disebut Museum Satria Mandala. Baru dibawa ke Blitar. Jadi ketika dari rumah sakit ke rumah di Wisma Yaso sudah disediakan peti jenazah yang digunakan oleh keluarga membawa ke ini Blitar. Ya berarti ya. Ya, jadi ini hanya peti transit. Ya. Dari sampai rumah ya kembali ke Palang Hitam. Makanya bisa ditaruh di sini. Taruh di sini. Betul nih kalau punya Pak Hatta. Ini buatan Yayasan Bunga Kamboja. Ya, dan ada ukir-ukiran karena Pak Hatta lahir di Bukit Tinggi. Jadi ini ukir-ukiran khas Minang. Khas Minang yang khas ini. Minang, Oke, ya. yang ini nggak ada ya. Kosong ya. Nah, jadi kenapa Pak Hatta dimakamkan di tanah Mesir? Karena
sebelum meninggal dia bikin surat wasiat ingin dimakamkan di tengah-tengah rakyat. Makanya dia dimakamkan di Tanah Mesin yang dekat dengan ibunya. Untuk mengenang tahun lahir Bung Karno dan Bung Hatta gampang. Bung Karno lahir di 1901, Bung Hatta lahir di 1902. Iya. Jadi 01, 02. Iya ya. Baru sadar. Iya. Cocokologi. Cocokologi. Kemana lagi nih Mas? Kita ke Mayor Jenderal yang ditugaskan untuk menyerang Aceh. Dan tewas di sana. Ya kan di Indonesia itu yang terkenal itu perang Jawa, perang Padri, perang Bali, perang Aceh, ya kan? Kalau tadi kita perang Jawa sudah jenderalnya Ade Misel, ya kan? Dan Johan Jacob Perry. Perang Padri, Ade Misel lagi. Perang Bali, Ade Misel lagi. Cuman perang Bali dia meninggal di sana. Otomatis yang terakhir perang Aceh harus ada jenderal baru. Nah, kita menuju ke situ. Jenderal barunya ini. Jenderal barunya ini. Iya. Namanya Johann Hermann Rudolf Kohler. Ya, dia sudah jadi tentara di usia 13 tahun. Sudah jadi tentara. Iya. Betul. Nah, ini. Di usia 13 tahun sudah jadi tentara. Sudah jadi tentara. Dan ketika dia menjadi mayor general, dia sudah terbiasa melaksanakan misi yang berat ketika mendapatkan tugas dari gubernur jenderal pada saat itu. Nah, ketika Belanda ingin menguasai Aceh, makanya dia kemudian membawa 3.000 pasukan, 1.000 tentara Bumi Putra, 1.000 tentara Belanda, 2.000 tentara Bumi Putra dan 168 perwira. Dia menyerang Aceh. Tapi sayangnya pas sampai Aceh dia agak kebingungan di mana istananya. Oh gitu? Iya, jadi ada laporan atau ada usulan untuk menguasai bangunan yang paling megah di sana. Nah, ketika itu dia lalu fokus ke bangunan yang cukup megah, yaitu yang sekarang disebut Masjid Baitur Rahman. Ketika diserang, masjid berhasil dikuasai dan perwiranya lapor ke Jenderal Kohler, Jenderal, istana sudah dikuasai atau bangunan sudah dikuasai. Baiklah, saya akan melihat. Ternyata pas ketika dia sedang mengitari bangunan itu, ada sniper dari Aceh yang menembak si Kohler. Makanya dia langsung tewas di ekspedisi pertama di tahun 1873. Tertembak tepat di dada kiri, mundur-mundur sendaran pohon sambil teriak, "God, aku tertembak." Jatuh duduk. Pohon yang disenderin sama Kohler sampai sekarang disebutnya pohon Kohler. Ya, yang pohon yang sama ya. Jadi kalau ke Aceh ada pohon, itu namanya pohon Kohler. Berarti pohon yang disenderin dia ketika tertembak depan masjid. Berarti sudah berapa dapat itu pohonnya ada? Masih ada sampai Enggak, sekarang? maksudnya pohon yang sama. Oh, pohon yang sama. Pohonnya sudah ditebang. Itu kalau ada bintang tuh berarti dia dapat penghargaan juga? Itu bintang 6 ya, bintang David ya. Ya, bintang David ya. Katanya Kohler itu kan keturunan Yahudi. Nah, marga Yahudi. Iya, ini bintang 6. Tadi ada yang 8 juga gitu. Ya, tadi tak hitung tadi. Tapi kalau yang ini sih sebenarnya yang David, kalau yang ini sih bintang penghargaan. Yang ini simbol apa ya? Ini simbol persaudaraan kuno, Ouroboros. Kok kayak ular gigit ekornya. Iya. Persaudaraan apa tadi? Persaudaraan kuno. Ya, jadi nggak putus ya. Iya. Gitu. Jadi selalu mereka satu circle lah. Iya. Gitu. Kalau yang ini apa nih? Ini simbol Satria Templar. Satria Templar? Ini kan plusnya. Oh, ada Da Vinci Code di sini berarti ya. Ini lidah api. Ya, mesti gini ya, dan lidah api. Ya, nggak tahu kenapa ini banyak simbol ya, mungkin berhubungan. Ini ada simbol cross juga nih di sini. Saking terkenalnya. Satria Templar. Makanya di sini tulis Fur Aceh. Ya, karena dia meninggal di Aceh. 1873 dia meninggal. Perang Aceh salah satu perang terlama ya. Kurang lebih 15 tahun. Jadi baru 1902-03 baru dia selesai. Ya, ini banyak banget simbol-simbolnya di sini.
Ya, kali ini lebih ke lidah api. Ini kan obor juga di sini. Oh, obor juga ya. Iya. Oke. Obor terbalik. Dari sini kemana nih Mas? Ya, ke salah satu nisan, tapi mungkin satu-satunya nisan di sini yang menggunakan bahasa Yahudi di batu Yahudi. nisan. Ya. Oke. Nah, ini Mbak sebelah kanan. Oh, ini. Ya. Cornelia Albertina. Yang ini? Iya, ini Oke. Benjamin Joshua Leon yang bawah. Bukan yang ini ya? Bukan. Oh, yang ini. Iya. Jadi Heeh. menurut beberapa informasi, Heeh. dulu ada kurang lebih 20 keluarga Yahudi yang pernah tinggal di Batavia. Tapi ini mungkin satu-satunya yang menunjukkannya secara gamblang bahwa dia adalah salah satu. Iya, ada tulisannya ini ya. Ya, dari huruf-hurufnya ya. Tapi ini bikinnya Carrara juga atau enggak nih? Carrara ini. Oh, Carrara. Udah pasti Carrara. Iya. Ini dibuat langsung di Amsterdam. Ini makernya. Makernya. Dan ini ya salah satu nisan yang cukup mahal ketika dibikin. Karena embosnya dan sulitnya pembuatannya. Ya ini sampai gininya nih loh. Iya, tinggi. Ya kan? Belum lagi yang Hurufnya. bahasa huruf Yahudinya ini. Betul. Ya. Kalau dilihat dari pengukirannya ini yang paling sulit ya. Iya, paling sulit ini pasti dah ini. Ini aja natahnya gimana nih, Mas? Bisa rata seperti ini. Kalau saya lihat-lihat ya dari tadi, semua pasti mencantumkan nama pembuatnya. Jadi Nama kayak pembuat. iklan ini. Iklan zaman dulu ditulis di sini. Iya, betul. Terus nanti mereka lihat, wah ini keren banget, terus pesannya di sini gitu ya. Iya. Salah satunya. Loh, ini sama ini ada hubungannya apa enggak nih, Mas? Enggak ada, ini hanya penataan aja. Oh, penataan. Ya, harusnya hanya ini aja sih. Harus. Oke. Tetap sini. Ya, berikutnya kita ke Uskup. Ya. Di Batavia. Uskup di Batavia. Uskup Uskup kelima. pertama, oh, uskup kelima. Kelima, ya. Karena rutenya jadi kita kelima dulu baru keempat. Oh. Ya. Nah, ini cukup besar bentuknya. Seperti ini. Tulisannya di depan. Tulisannya di mana? Oh ini, Monsignor. Monsignor. Iya. Ya, jadi Monsignor Walterus Jacobus Staal. Dia yang mendapatkan tugas menyelesaikan pembangunan gereja katedral juga. Oh. Ya, Iya. karena dia meninggal di 1897, gereja katedral jadinya 1901. Jadi masih ada penerusnya lagi. Tapi untuk penerusnya tidak dimakamkan di sini. Nah, ketika Jacobus Staal ini menjadi uskup di Batavia, agama Katolik cukup berkembang di daerah Indonesia Timur, yang dimana pada saat itu masih kebanyakan Protestan ya. Dan dia sampai meninggal di atas kapal aren di Laut Banda. Ini harusnya Banda Z. Banda Z. Ya, Overleden of the Banda Z. Oh. Ya, sampai meninggalnya di atas kapal. Kalau yang itu kan lambang-lambang dia sebagai uskup aja ya? Iya, betul. Oke, ada topinya uskup. Ya, ini salah satu nisan yang sering didatangi oleh umat katedral. Katolik. Ya. Kalau yang ini ada artinya nggak simbolnya ini? Oh, ini atau ada. daun palem itu yang kalau hari Paskah itu? Ya, mungkin yang Mungkin tahu. kayak gitu ya? Ya, karena saya Muslim saya kurang. Ya. Dari sini ke... Nah, dari sini ke uskup ke ini kan kelima, ini keempat. Keempat ya? Ya. Adami Carole Claessens. Carole Claessens. Nah, kalau ini ditugaskan untuk mengembangkan agama Katolik di wilayah Pulau Jawa. Di Bogor, Cianjur, Magelang, Malang, Madiun, kan mereka lewat misionaris. Ya, misionaris. Misionaris, betul. Nah, pada tahun 1890 tempat ibadahnya roboh kena getaran gempa. Oh, di yang sekarang di gereja katedral. Oh, Nah, dia yang menginisiasi pembangunan gereja itu. Tapi sayang, sebelum gerejanya selesai, dia juga sudah keburu meninggal di tahun 1895 di usia 77 tahun. Yeah. Jadi salah satu perjuangan untuk membuat awal peletakan batu pertama dilakukan oleh Jacobus Staal ini. Jacobus Staal. Carole Claessens. Ya.
Ini juga dari Carrara. Carrara. Semuanya Carrara. Kalau Manis yang ya. diukir-ukir tuh kebanyakan dari Carrara. Mm-mm. Nah, kita sudah ke bagian akhir. Oh, ini Ya, yang sebelah kanan ini pesannya ya. pesan. Pesan dari Pesan bagi yang pernah berkunjung ke sini. Ini ditulis langsung oleh orang Belanda. Tanggal 4 bulan 12 tahun 1762. 62. Ini bulat ANNO harusnya. Ya. Ano, tahun. Iya. Ya. Jadi artinya kira-kira Sohi Nusit seperti Anda sekarang, was ich, begitupun saya, Ferdison. Seperti Anda sekarang, begitupun saya sebelumnya. Berbaring di sini. Ya. Oke. Seperti seperti saya sekarang, begitupun dengan Anda selanjutnya atau nantinya. Jadi seperti Anda sekarang, begitupun saya sebelumnya. Sebelumnya. Seperti saya sekarang, begitupun nanti dengan Anda. Iya. Kalau di apa namanya, from ash to ash, ya kan, dari abu ke abu lagi apa gimana gitu. Ya. Yang ini bukan ya? Ini batu nisan. Batu nisan. Ya. Belum, ini nggak tahu siapa yang bikin. Ini hanya kata-kata aja di kata-kata gereja. Jadi biar yang datang gereja, kan dulu pemakaman di gereja. Jadi yang biar ke gereja sekaligus bisa membaca ini biar ingat dengan kematian. Ya. Jadi jangan lupakan. Betul. Kan kalau pemakaman itu kan di bawah gereja. Ya, bawah gereja. Jadi mereka datang ke gereja juga sekaligus datang ke pemakaman dan mereka biasanya bacain. Oke. Ya, keren banget, Mas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti tour di Museum Prasasti. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita sudahi? Nggak ada sih, karena semuanya udah sangat lengkap. Oh iya. Dan keren banget karena ternyata ini tidak hanya melambangkan persemayaman terakhir dari orang-orang yang pernah ada sebelumnya, tapi juga ada lambang-lambangnya yang lambang cinta, lambang kesetiaan, lambang persahabatan. Jadi kita bisa belajar dari sini semua. Betul. Lambang suatu perjuangan, ya kan, lambang suatu yang pemberontakan yang sebenarnya juga membantu masyarakat Indonesia gitu tuh loh. Jadi campur aduk tuh loh perasaannya. Makasih banget sudah jadi pemandu kami. Ya, siap, sama-sama Mbak. Saya tunggu kunjungan berikutnya. Ya, terima kasih Mas Yudi. Ya, sama-sama Mbak.